Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuandari Astuti, NPM 207530337, Program Studi Manajemen Informatika 3A, Mata Kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proyek 1 tentang rancangan jaringan. Yang pertama, di sini ada dana ruangan. Kita memiliki 3 rumah, yaitu ada rumah utama, rumah tengah, dan rumah kiri. Untuk rumah utama kita memerlukan 1 server, 1 router, 1 switch, 1 access point, 2 PC, 3 laptop, dan 1 smartphone. Untuk rumah tengah kita memerlukan 1 router, 2 switch, 5 PC. Untuk rumah kiri kita memerlukan 1 router, 2 switch, 1 access point, 5 PC, dan 2 laptop. Lalu yang kedua ada hasil identifikasi. Untuk jenis identifikasi jenis layanannya ada internet dan wireless. Untuk skalabilitasnya kecil, jumlah stafnya kurang dari 30 orang, jumlah workstationnya kurang dari 20, wirelessnya kurang dari 10, dan smartphone kurang dari 5. Untuk expandibilitasnya ya penambahan pengguna atau ruang atau gedung 3-5 tahun ke depan. Untuk lokasinya di dalam satu lokasi dalam 3 rumah. Media transmisinya kabel dan wireless. Untuk besar bandwidthnya, internetnya lebih dari sama dengan 25 Mbps. Ketersediaan perangkat keras, workstation, notebook, dan smartphone. Manajemen dan monitoring sistemnya belum ada, keamanannya belum ada. Untuk alokasi biayanya cukup tersedia. Dan untuk sumber daya manusianya ada operator TI 2 orang, teknisi TI 1 orang. Selanjutnya ada list daftar kebutuhan pengguna. Di sini yang pertama ada server, kita memerlukan 1 server, lalu routernya kita memerlukan 3, switchnya kita memerlukan 5 switch, lalu 2 access point, 12 PC, 5 laptop, 1 smartphone, 44 konektor RJ45, dan 1220 meter atau 4 box kabel UTP. Selanjutnya ada spesifikasi teknis. Untuk di rumah utama kita memiliki server yang berfungsi untuk melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Untuk spesifikasinya ada HPE ProLiant ML110 Gen 10, Intel Xeon B 3204 6 core, 36 GB atau 4x8 GB isi 4 4x non hot plug. Lalu ada merek atau vendor standarnya dari server HPE ProLiant ML110 Gen 10 Xeon B 3204, 1 unit. Untuk harganya Rp25.200.000. Dan sumbernya sendiri dari Tokopedia. Selanjutnya kita memerlukan router yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan spesifikasi ISR 4221 with 2 onboard GE, 2 NIM slot, 1 ISC slot, 8 GB flash memory default, 4 GB DRAM default. Untuk vendornya kita mengambil dari Cisco dengan 1 unit. Untuk harganya Rp14.990. Sumbernya dari Tokopedia. Yang ketiga ada switch yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, titik akses kabel, printer, dan server. Untuk spesifikasinya interface 24 10 100 1000 Mbps RJ45, ports auto, negotiation auto, MDI, MDIX. MAC MAC address-nya table 8K, power supply-nya 100x240 FAC. Untuk konsumsi dayanya maksimum 13,1 watt. Kita ngambil dari vendor TP-Link 1 unit dengan harga Rp1.850.000. Sumbernya dari Tokopedia.
Selanjutnya ada access point yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa wireless klien komputer atau perangkat wireless smartphone yang terhubung dalam sebuah jaringan yang sama. Untuk spesifikasinya ada TP-Link WA901ND Wireless Access Point N450TL WA91ND TP-Link AP. Vendornya dari TP-Link, 1 unit untuk harganya 468.000, sumbernya dari Shopee. Lalu ada PC yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Untuk spesifikasinya AMD Ryzen 5300U, prosesor 2,6 GHz, 4M HC up to 3,85 GHz, 4 cores, memori 4 GB DDR SO-DIMM, storage 1 TB SATA, 5400 rpm, 2,5 HDD. Vendornya kita mengambil dari Asus, 2 unit, per unitnya dengan harga 7.549.000, jadi totalnya 15.098.000. Untuk sumbernya dari Shopee. Selanjutnya ada laptop yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Untuk spesifikasinya sendiri, 11 generasi ke-11 Intel Core i5, prosesor 2,70 GHz up to 4,5 GHz with turbo BOS, 6 cores, 12 thread, memori DDR4 8 GB 3200 MHz up to 32 GB. Untuk storage-nya 512 GB. Kita ngambil dari Acer Nitro, 3 unit dengan harga per unit 13.499.000, total 3 unit menjadi 40.497.000. Sumbernya kita dari Tokopedia. Selanjutnya yang terakhir dari rumah utama yaitu smartphone yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Untuk spesifikasinya sendiri kita ngambil 6,5 in FHD Infinity O90Hz on screen FP Snapdragon 720G, 8 GB ditambah 128 GB untuk memorinya. Kita vendornya ambil dari Samsung dengan 1 unit dengan harga Rp4.999.000. Sumbernya dari Shopee. Yang kedua ada rumah tengah. Di rumah tengah kita memerlukan satu router yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Untuk spesifikasinya sama dengan rumah utama, yaitu ISR 4221 with 2 onboard GE, 2 NIM slot, 1 ESC slot, 8 GB flash memory default, 4 GB di RAM default. Vendornya dari Cisco juga, 1 unit dengan harga 14.990.000 dari Tokopedia. Lalu ada switch untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, titik akses nirkabel, printer, dan server. Untuk spesifikasinya sama dengan rumah utama dari TP-Link. Vendornya dari TP-Link juga dengan jumlah 2 unit, per unitnya 1.850.000, jadi 2 unit 3.700.000. Sumbernya dari Tokopedia. Selanjutnya ada PC. Kita memerlukan untuk melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Untuk spesifikasinya sama juga dengan vendor Asus, 5 unit dengan harga per unitnya 7.549.000. Untuk total 5 unit 37.745.000 dengan sumber Shopee. Selanjutnya yang ketiga ada rumah kiri, memerlukan satu router untuk menghubungkan beberapa jaringan.
Untuk spesifikasinya sama dengan rumah utama, vendornya dari Cisco juga, dengan harga Rp14.990.000 dari Tokopedia. Yang kedua ada switch untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, titik akses nirkabel, printer, dan server. Untuk vendornya dari TP-Link dan spesifikasinya sama dengan rumah utama. Kita memerlukan 2 unit. Untuk harga per unitnya Rp1.850.000 untuk 2 unit, jadi Rp3.700.000. Sumbernya dari Tokopedia. Selanjutnya ada satu access point untuk menghubungkan beberapa wireless klien komputer atau perangkat wireless smartphone yang terhubung dalam sebuah jaringan yang sama. Vendor dari TP-Link, spesifikasinya sama dengan rumah utama dan rumah utama, yaitu TP-Link WA901ND Wireless Access Point N450TL. Untuk itu kita memerlukan 1 unit dengan harga Rp468.000, sumber dari Shopee. Lalu ada 5 PC untuk melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Untuk spesifikasinya AMD Ryzen 3 5300U, prosesor 2,6 GHz, 4M chassis, up to 3,85 GHz, 4 cores, memori 4 GB DDR4 SODIMM, storage 1 TB SATA, 5400 RPM, 2,5 HDD. Untuk vendornya dari Asus, harga per unitnya Rp7.549.000 dan untuk 5 unit totalnya Rp37.745.000. Sumbernya dari Shopee. Yang terakhir di rumah kiri kita memerlukan 2 unit laptop untuk melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Untuk spesifikasinya 11 generasi ke-11 Intel Core i5 11400H prosesor, memorinya DDR4 8 GB 3200 MHz up to 32 GB, storage 512 GB M2 NVMe PCIe SD. Untuk vendornya kita dari Acer Nitro. Untuk harga per unitnya Rp13.459.000 dan untuk 2 unit totalnya Rp26.998.000. Untuk total dari perangkat dari rumah utama, rumah tengah, dan rumah kiri, total semuanya Rp243.438.000. Selanjutnya ada list biaya total pembelian alatnya, Rp243.438.000. Untuk biaya pemasangan atau instalasi dengan 3 titik, untuk harga per titiknya 100.000, jadi untuk 3 titik 300.000. Total biaya pembangunan jaringan komputer 200.400.000 243.738.000. Untuk biaya perawatannya 20% dari total biaya pembangunan jaringan, yaitu 40.747.000. Selanjutnya ada dokumen perencanaan pengalamatan rencana pengalamatan IP. Di sini ada di rumah utama untuk router 0 FA00 nya yang berfungsi untuk koneksi internetnya, IP address dengan IP address 192.168.51, networknya 192.168.168.50, netmasknya 255.255.2550, gateway-nya 192.168.51. Untuk broadcast-nya 192.168.5255.
Untuk server nolnya sini kita berfungsi untuk server, IP address-nya 192.168.54 dengan network sama, netmask-nya juga sama, dan gateway broadcast-nya juga sama. Lalu ada PC 0 yang berfungsi sebagai klien. Di sini memiliki IP address 192.168.52. Sini ada PC 0 dengan IP address-nya 192.168.52 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.51. Selanjutnya ada PC 1 sama dengan IP address-nya 192.168.53. Selanjutnya ada smartphone, kita memiliki IP address 192.168.55 smartphone dengan IP address 192.168.55. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.51. Selanjutnya ada laptop 0 dan laptop 1, laptop 0, laptop 1 dan laptop 2. Kita memiliki IP address 192.168.56, 192.168.57, 192.158.8. Dengan subnet mask-nya 255.255.0, default gateway-nya 192.168.51. Selanjutnya ada di rumah tengah, kita memiliki untuk router pertama yang berfungsi sebagai koneksi internet. Kita memiliki IP address-nya 192.168.41 dan yang terhubung dengan PC 4, PC 5, dan PC 6. Untuk IP address-nya ada 192.168.42, 192.168.43, 192.168.44. Seperti ini. Dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.41. Selanjutnya ada di router 1 FA00 dengan berfungsi sebagai koneksi internet dengan IP address 192.168.31. Dan untuk PC memiliki terhubung dengan PC 2 dan PC 3 sebagai klien dengan IP address 192.168.32, 192.168.33. Di sini PC 2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.31 sama dengan PC 3. Lalu selanjutnya ada rumah kiri. Yang pertama ada router 2 dengan FA00 sebagai koneksi internet dengan IP address 192.168.21 dengan networknya 192.168.20. Memiliki 4 klien dengan 2 PC dan 2 laptop. Seperti terlihat di sini ada PC 10 dengan IP address-nya 192.168.22, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.21 sama dengan PC 11 dengan IP address-nya 192.168.23. Lalu ada laptop 3 dan laptop 4 dengan
IP address-nya 192.168.24 dan 192.168.25. Untuk subnet masnya sama semua 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.21. Selanjutnya ada router 2 yang terhubung dengan F01 yang berfungsi sebagai koneksi internet dengan IP address 192.168.11, memiliki 3 klien, yaitu ada 3 PC. Di sini ada 3 PC, ada PC 7, PC 8, PC 9 dengan IP address 192.168.12, 192.168.13 dan 192.168.14. Untuk subnet masnya sama semua 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.11. Selanjutnya ada estimasi bandwidth-nya untuk di rumah utama. Ini ada tabel perencanaan bandwidth di rumah utama dengan ruang utama A. Untuk 2 PC kita minimal ada 1500 kbps per komputer. Untuk 2 komputer kita membutuhkan 3000 kbps. Di rumah utama A dengan 1 laptop kita membutuhkan 3000 kbps. Lalu di kamar 1A dengan 1 laptop kita minimal memiliki bandwidth 1000 kbps. Lalu ada di kamar 2A dengan 1 laptop minimal memiliki 1200 kbps. Lalu ada di kamar 2A 1 smartphone kita minimal memiliki bandwidth 1000 kbps. Lalu ada di rumah tengah untuk ruang B kita memiliki 3 PC dengan minimal bandwidth 1200 kbps. Jadi bandwidth yang dibutuhkan 3600 kbps. Untuk kamar 1B kita memiliki 1 PC. Kamar 1B kita memiliki 1 PC untuk minimal 1000 bandwidth. Lalu ada kamar 2B sama 1 PC juga dengan minimal 1500 kbps. Lalu ada di rumah kiri, di ruang kerja kita memiliki 5 PC. Di sini ada 5 PC dengan minimal 2200 kbps. Jadi total kita ini butuhkan 11.000 kbps. Lalu di ruang kerja juga kita memiliki 1 laptop dengan minimal 1500 kbps. Lalu ada di kamar C kita memiliki 1 laptop minimal 1500 kbps. Jadi total bandwidth keseluruhan yang dibutuhkan yaitu 26.300 kbps atau 26,3 mbps. Jadi total bandwidth jaringan di rumah utama yaitu 9.200 kbps atau 9,2 mbps. Lalu ada di rumah tengah kita minimal memerlukan 6.100 kbps atau 6,1 mbps. Lalu terakhir di rumah kiri kita memerlukan 14.000 kbps atau 14 mbps. Selanjutnya ada perencanaan pengkabelan. Yang pertama ada router 1 yang bertujuan ke switch. Kita memiliki konektor RJ45 dengan kabel UTP Cat5e. Jenis konfigurasi kabelnya strike. Standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A. Di sini untuk konektornya sama semua RJ45 dan jenis kabelnya sama juga
Lalu jenis konfigurasi kabel straight semua, dan standar konfigurasi kabel yang digunakan juga sama. Hanya perangkat sumbernya dari router menuju router 1, switch 0 menuju server 0. Lalu ada di sini switch 0 menuju PC 0, lalu switch 0 menuju access point 1, switch 0 menuju PC 1. Selanjutnya untuk pengembangan jaringan, di sini kita memiliki untuk upgrade perangkat jaringan. Kita tidak mau, untuk sekarang belum memerlukan ya, karena baru merancang jaringan. Untuk spesifikasinya sama, perangkatnya masih sama ya, sama yang tadi, spesifikasi teknis tadi. Selanjutnya kita ke sama semuanya. Di sini ada server, router, switch, access point, PC, laptop, smartphone, access point, laptop. Selanjutnya ada RAB, rancangan anggaran biaya. Untuk upah kerja, yang pertama ada upah kerja, survei lokasinya, 1 kali survei 500.000. Untuk desain jaringannya 3 desain ya, karena 3 ruangan, 3 rumah. Untuk per rumahnya 500.000, jadi totalnya 1.500.000. Untuk pemasangan kabelnya ada 3 juga. Untuk per satunya 2 juta, jadi totalnya 6 juta. Lalu ada setup jaringan klien di 3 rumah, per rumahnya 2 juta dengan total 6 juta. Lalu instalasi server sama 3 juga, per rumahnya 700.000 dengan total 2.100.000. Konfigurasi AP-nya 1, untuk harganya 1 juta. Lalu setup koneksi internet, di sini ada 2 rumah yang memiliki koneksi internet wireless. Kita per rumahnya ada 1 juta, jadi ada 2 juta. Lalu kita membutuhkan material Cisco router 4221 ISR Cisco 4221 per K9, 3 unit dengan per unitnya 14.990.000 dengan total 3 unit itu 44.970.000. Lalu yang kedua ada AMP Comscope konektor RJ45 CAT5 RJ45 CAT5E original PN6 554725 50 pieces, 1 boxnya dengan harga 120.000. Lalu kita memerlukan 1 unit Ubiquiti Unifi Nano HD Watt Nano HD Watt. Untuk harga 1 unitnya 2.570.000. Lalu yang keempat kita memerlukan paket antivirus per tahun ya. Di sini ada 3 rumah jadi 3. Untuk harga satunya 2.200.000, jadi totalnya 6.600.000. Lalu ada paket CCTV 4 IP kamera wireless 3 megapiksel IP kamera Super HD, 3 paket karena ada 3 rumah, jadi per satunya 2.100.000, jadi totalnya 6.300.000. Lalu ada termometer suhu ruangan new HTC 2 display 3 baris termometer digital hygrometer jam HTC2 HTC2 3 unit, per unitnya kita 150.000, maka totalnya 450.000. Yang terakhir kita memerlukan kabel LAN Belden original UTP CAT5 CAT5E 305 meter 1 rollnya. Kita memerlukan 4 roll dengan harga per rollnya 1.490.000, maka totalnya 5.960.000.
Jadi total keseluruhan dari rencana anggaran biayanya itu 86.070.000, belum termasuk pajak. Nah, di sini yang terakhir ada topologi jaringannya. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Sukses ya. Lalu ada di PC 2 ke PC 1. PC 2 ke PC 1. PC 2 ke PC 1-nya sukses juga. Lalu ada dari smartphone ke laptop 0, sukses. Kita coba juga dari smartphone ke PC 0, sukses. Lalu dari laptop 0 ke laptop 3. Sukses juga ya. Sedangkan dari laptop 3 ke laptop 1 itu dari laptop 3 ke laptop 1, sini sukses. Kita coba ping. Ping 192.168.2.4. Lalu kita coba ping ke 192.168.1.3 ke PC 8. Ya, berhasil juga. Lalu kita coba ke laptop, ping ke laptop 192.168.5.6. Sukses. Oke, sukses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.